Dahulu kala, beribu-ribu tahun yang lalu, berdirilah suatu kerajaan yang indah dan bagus. Keindahannya terlihat di seluruh dunia. Tak ada satupun yang mampu mengalahkan keindahan dan kemegahan dari benda tersebut. Kerajaan ini bisa disebut sebagai kerajaan paling disegani dan juga paling makmur di antara kerajaan-kerajaan yang lain. Namun kemakmuran itu pecah saat kabar duka dan sukacita menghampiri kerajaan tersebut. Yaitu dengan lahirnya sang pewaris tunggal tahta kerajaan, namun meninggalnya permaisuri yang mereka cintai. Namun kebahagiaan dan sukacita itu tidak dirasakan oleh sang raja. Melihat kekasihnya yang perlahan membeku, murka sang raja. Murka sang raja menelan segalanya yang ada di hadapannya. Mengapa? Mengapa harus anak ini yang lahir? Aku lebih baik kehilangan pewaris aku selamanya, ketimbang aku akan kehilangan istriku. Bahkan jika yang lahirkan adalah perempuan, aku akan tetap menerimanya. Asalkan ia tetap hidup. Mengapa harus kau yang lahir? Namun itu semua sia-sia. Tangisan sang bayi tetap terdengar kencang sampai seluruh istana dapat mendengarkannya. Sang raja hanya bisa melihat pujaan hatinya yang perlahan pergi bersama luka untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya, kesedihan dan keputusasaan yang akan melahap jiwanya perlahan-lahan. Namun alih-alih menerima takdir, ia malah menganggap anak tersebut sebagai kutukan dan suatu malapetaka yang tak pernah ia pikirkan. Sayang malam. Dan sekarang, kutukan tersebut sudah bertumbuh menjadi seorang pangeran. Ya, dia adalah wujud pangeran yang tak memerlukan mahkotanya untuk tetap berdiri, namun menunjukkan arti nyata takdir. Namun, hidup dalam keabadian membuatnya lupa bagaimana itu cinta. Orang-orang hidup dengan cinta. Mereka menganggap itu indah. Tidak denganku. Ribuan tahun aku hidup. Dan aku tak pernah mengenal cinta yang orang-orang katakan indah. Dunia begitu indah. Semuanya begitu indah di mata mereka. Namun mengapa hanya aku yang tidak bisa melihat keindahan tanpa batas itu? Dalam rasa kesepian yang perlahan menelan jiwanya, dia mengikat sumpah atas cinta dan takdirnya. Bahwa ia tak akan pernah mengenal cinta yang orang-orang katakan indah. Mereka, aku akan hidup, tapi jiwaku akan mati. Sekeras apapun takdir memaksaku, aku tak akan pernah mencintai. Karena pada dasarnya, cinta hanya mengajarkan kepada kematian. Jika cinta adalah suatu kebenaran, maka aku tak akan pernah sudi untuk mengkhianati takdirku. Namun jika cinta ada dalam hati, aku tak akan pernah sudi untuk menerima mereka selamanya. Cinta hanya akan mengarah kepada kematian, dan kematian sudah ada dalam cinta. Lalu untuk apa aku mencintai? Dalam keputusasaan, ia menyebutkan janji yang tak pernah terpikirkan. Namun ia bahkan tak pernah tahu bahwa janji tersebut akan mengarahkannya kepada kematian. Suatu saat, janji itu akan mengkhianatinya, dan dia akan berbalik berpihak kepada cinta.
Namun apakah ia mampu untuk memperbaiki keputusan yang pernah ia buat? Sementara setiap janji yang tertulis dalam darah tak akan pernah bisa terhapus bagaimanapun caranya. Karena setiap nyawa memiliki harga, dan setiap cinta adalah bayaran yang harus diberikan. Suatu saat, ia akan mengorbankan nyawanya untuk seseorang yang benar-benar dia cintai. Kenapa sih? Aku cuma pengen orang ngerti aku. Kenapa sekarang aku gak bisa dapetin apa-apa aku? Kenapa sekarang aku orang nolak aku? Ini salah aku apa? Aku cuma mau mereka ngerti. Aku cuma mau mereka terima aku. Emang iya loh. Beneran, katanya di ujung pedesaan itu ada kastil. Siapapun yang berani masuk ke kastil itu gak akan bisa balik lagi. Serem banget gak sih? Kemarin juga ada anjir yang masuk ke sana. Terus habis itu dia gak balik lagi. Sampai semua keluarganya nyariin. Gila, serem banget. Kastil. Kayaknya aku bisa ke sana buat berteduh dari hujan ini. Kalian buat tinggal di sana sementara waktu. Iya, aku bisa ke sana. Apa ini kastilnya? Gede banget. Kayaknya aku harus buru-buru masuk deh. Soalnya hujannya makin lebat. Wah, ternyata dalamnya lebih gede. Tapi kok kosong ya? Masa sih kastil segede ini gak ada penghuninya? Beneran gak ada siapa-siapa di sini. Em, Kayaknya aku bisa tinggal di sini buat sementara waktu. Siapa di sana? Eh, apa di sini ada orang ya? Eh, Permisi, apa di sini ada orang? Aku cuma mau berteduh dari hujan ini doang kok. Habis itu aku bakal pergi. Gak ada yang nyaut sama sekali. Apa di sini benar-benar ada orang? Sebutkan keinginanmu. Keinginan? Maksudnya?
Jika kau datang ke sini, kau akan memiliki satu hal untuk diucapkan. Sama seperti jiwa-jiwa yang lain, mereka datang ke sini membawa harapan, dan aku memberikan mereka jawaban. Namun setiap jawaban memiliki harga yang harus mereka bayar, dan mereka bersedia membayarnya tanpa mengetahui konsekuensinya. Bagaimana ini? Apa jika aku mengucapkan keinginanku, itu akan terjadi? Tapi ada bayaran yang harus kubayar. Dan bagaimana jika nyawaku yang harus menjadi bayarannya? Aku memang bodoh datang ke sini tanpa mengetahui apa yang sebenarnya. Padahal aku sudah mendengar cerita dari orang-orang. Tapi aku hanya menginginkan keadilan. Kenapa sekarang semuanya menjadi seperti ini? Aku salah karena datang ke sini. Apa aku bisa meminta segalanya? Apa bayarannya adalah nyawaku? Aku tidak ingin melakukan apapun jika aku harus membayar dengan suatu hal yang bahkan tidak aku ketahui. Dan aku tidak ingin terikat dengan apapun jika aku tidak mengetahuinya secara langsung. Aku datang ke sini hanya sekedar ingin... Kalau aku mengucapkan keinginanku, apa semuanya bakal terkabul? Tapi aku tidak ingin jika membayar dengan nyawaku. Aku sudah biasa terikat. Aku sudah biasa diikat. Tapi aku tidak ingin terikat dengan sesuatu yang bahkan tidak aku ketahui. Jika aku menolaknya, apa aku tetap akan hidup? Namun jika aku menerimanya, apa hidupku masih bisa berjalan seperti ini? Aku tidak tahu. Tapi aku hanya menginginkan keadilan untuk diriku. Aku ingin semua orang menerimaku. Tapi bagaimana cara aku mengucapkannya? Hatimu telah menuntut keadilan, dan aku akan memberikan kepastian atas semuanya kepadamu. Namun nyawa bukanlah bayaran yang harus kau berikan. Kau hanya akan memberikan separuh hidupmu untukku. Tidak lebih. Dan setelah semua perjanjian berhasil dibuat, jangan berharap apapun. Jika segalanya melebihi batas kemampuanmu, maka kau hanya akan bisa tunduk pada perjanjian. Dan jangan pernah berharap apapun untuk mengubah segalanya. Apa ini? Kenapa dia... Itu adalah rantai perjanjian. Perlahan-lahan, dia akan mengambil seluruh isi hidupmu, dan kau tak akan bisa melakukan apapun. Dia akan melekat di dalam tulangmu, dan akan menggerogoti segalanya. Dan kau hanya akan bisa pasrah. Karena semua ini sudah menjadi bagian dari takdirmu. Sekarang, ucapkan namamu, dan serahkan hatimu dalam perjanjian ini. Apa aku benar-benar harus menyerahkan segalanya? Tapi bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi semua dalam perjanjian ini? Apa aku akan mati? Aku tidak ingin terjerat dalam perjanjian ini. Tapi aku ingin dunia menerimaku. Apa aku salah jika aku tidak menurutinya? Bahkan apa aku harus menurutinya? Jika ini adalah takdirku, aku akan menurutinya. Apapun yang akan terjadi ke depannya, biarlah aku yang menangguhnya. Karena aku yang akan mengikuti perjanjian ini. Jika aku akan mati, maka itu akan lebih baik daripada apapun. Baiklah, aku akan menurutinya. Namaku Alea.
Dan aku bersedia mengikuti perjanjian ini dengan satu alasan. Aku menuntut keadilan untuk diriku. Setelah perjanjian ini dibuat, hidupmu tak lagi sepenuhnya milikmu. Namun kau masih memiliki kuasa atas kehidupanmu, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kau masih bisa mengontrol apa yang akan kau lakukan. Dan sampai perjanjian ini berakhir, jangan pernah melakukan apapun di luar batas kemampuanmu. Perjanjian ini tidak menjamin apapun, dan kau hanya akan hidup menurut perjanjian ini. Apa ini maksudnya aku akan terus hidup menurut perjanjian ini? Apa ini maksudnya aku tidak bisa keluar melampaui batasku? Tapi apa maksudnya segera mendapatkan? Apa yang dimaksud adalah waktu di mana dunia bisa menerimaku? Kenapa semua ini sangat membingungkan? Apa aku salah karena masuk di perjanjian ini? Dan apa ini adalah pilihan yang benar? Aku tidak tahu. Dan apa yang akan terjadi kepadaku ke depannya? Kenapa kepala aku pusing banget? Apa dia memang selama itu? Atau ini semua cuma pura-pura? Mungkin lo memang butuh dunia yang bisa nerima lo. Tapi sayangnya semua itu nggak akan datang sekarang. Malam itu, suatu kastil tua menjadi saksi atas suatu perjanjian yang dibuat melalui rasa keputusasaan. Namun perjanjian tersebut juga diikat dengan keraguan. Apakah semua ini akan berjalan dengan baik-baik saja? Apakah nyawa bukanlah bayaran dari segalanya? Apakah semua ini akan berjalan sesuai dengan keinginan mereka? Terkadang takdir tak terlalu memihak manusia, karena dunia juga tidak berbuat demikian. Namun, perjanjian tersebut menjanjikan suatu dunia yang dapat memilihnya. Apakah Alea adalah suatu dunia yang menjanjikan? Apakah dia merupakan salah satunya dan bukan akhir dari segalanya? Lambat laun, semua pertanyaan ini akan dijawab oleh takdir. Namun kembali kepada pertanyaan, apakah takdir masih memiliki sesuatu untuk diceritakan? Apakah ini hanya sebagian kecil dari segalanya? Apakah kutukan itu benar-benar datang? Atau apakah itu hanya menjadi bualan semata?